Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita masuk episode 53 dari Anda Bertanya, Alkitab Menjawab. Pertanyaan dari 0813 13 304 sekian. Shalom Pak Eras, saya mau tanya tentang mengampuni. Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Saya punya kakak yang selalu salah artikan pertolongan atau nasihat yang saya berikan dengan ucapannya yang menyakitkan. Saya berusaha memahami dia, berusaha mengampuni, tetapi dia berulang kali menyakiti hatiku lagi. Lama-lama jadi kesal. Padahal saya selalu ingin beres-beres hati. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana cara menghadapi orang yang selalu salah mengartikan pertolongan yang kita berikan? Dan supaya kita tidak terluka dengan sikapnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Masalahnya, Bu, ini ibu-ibu, Tuhan suruh tidak kita melakukan hal tersebut. Apakah berupa nasihat atau pemberian sesuatu. Kasih itu segala tindakan yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Yang kita lakukan berdasarkan yang pertama komando Allah. Yang kedua dengan kerelaan kita melakukan bukan karena terpaksa. Ibu harus mulai belajar untuk tidak melakukan sesuatu berdasarkan format. Adik menasihati orang tua. Maksudnya adik menasihati kakak. Yang adik melindungi kakak. Ini kan format. Atau kakak melindungi adik. Itu kan format. Bukan tidak boleh. Tetapi itu bukan sesuatu yang mutlak. Jika dibanding dengan apakah Allah mengendaki kita melakukan hal itu. Ya. Orang datang minjam uang, ya dibantulah, namanya juga orang harus menolong sesama. Belum tentu juga. Apakah Allah menghendaki kita meminjamkan uang ke orang itu? Apakah itu baik untuk dia? Satu kali ada orang meminjam uang untuk satu usaha. Ya, kita bisa berkata tidak. Dan ternyata memang seandainya waktu itu kita berikan, orang itu akan tertipu. Atau orang minta tolong kita, dan memang gayanya, irama hidupnya dia suka minta tolong. Kalau dia punya uang, dia boros, tidak punya uang baru minta. Minta saudara, minta teman. Dan itu watak yang buruk. Kalau kita dengan mudah memberi sesuatu, menjadi sosial racun. Sosial yang meracuni. Nah, saudara-saudaraku, khusus untuk ibu ini, apalagi ini kakak ya. Biasanya kakak tidak mau dinasihati oleh adik ya. Adik mau melindungi, mau menjaga, mau memberkati kakak. Tapi belum tentu kakaknya ngerti. Jadi, jangan lakukan kalau Allah tidak perintahkan. Dan kalau Allah perintahkan, lakukan dengan sukacita bukan karena terpaksa. Jadi sekarang kita mau mulai dengan langkah hidup yang baru. Ya. Kalau kita memiliki langkah hidup yang benar ini, sesuai dengan komando Tuhan, kita lakukan dengan kerelaan, mengikuti irama perasaan Allah, kita melakukan hanya apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, kita tidak akan merasa kecewa kalau orang menolak nasihat kita, kalau orang
tidak mengerti maksud baik kita, bahkan malah melukai kita. Ya, baik, saya kira ini pembelajaran yang mahal sekali atau mahal. Jadi sudah mulai belajar untuk tidak bertindak hanya berdasarkan format, tapi berdasarkan pikiran perasaan Allah dan komando Allah. Dan kalau Allah memberi komando, ingat kita lakukan dengan kerelaan. Jadi kalau orang tidak menyikapi baik, kita tidak sakit hati. Oke, 0813 11 215 sekian. Salam, puji Tuhan. Banyak terima kasih atas pencerahan yang Bapak Erastus Sabdono berikan, menambah lebih dalam pengetahuan tentang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Kristina dari Gereja Karismatik. Tuhan memberkati Ibu. Ibu tetap setia di gereja yang Ibu melayani sampai Tuhan datang kembali. 0821786770 sekian. Salam Pak Eras, mohon kejelasannya tentang keselamatan yang di luar Kristen. Soalnya pada pertemuan bimbingan Alkitab di tahun 2011, Bapak pernah menyebut bahwa di luar Kristen asal berbuat baik, tidak membenci Yesus, bisa masuk menjadi masyarakat biasa dalam kerajaan surga. Selama ini dalam memahami kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru, sudah saya baca, memang keselamatan itu diberikan bagi semua bangsa di dunia. Selama ini saya imani hanya dalam Kristus. Memang keselamatan itu diberikan bagi semua bangsa di dunia. Selama ini saya imani hanya dalam Kristus Yesus. Pertanyaan ini bisa dijawab melalui mengikuti Ekumene Bible Course selama 7 kali pertemuan. Plus pertemuan webinar. Ya. Yohanes 14 ayat 6 itu tidak hanya berbicara mengenai bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Memang tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tapi Yohanes 14 ayat yang ke-6 ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini menunjuk sebuah hubungan eksklusif di mana seseorang bisa memiliki hubungan dengan Allah. Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama yang di dalamnya manusia beroleh keselamatan. Itu benar sekali. Tetapi ada orang-orang yang tidak mendengar Injil. Baik di perjanjian lama maupun yang sudah pada zaman anugerah tapi tidak terjangkau Injil. Mereka dihakimi menurut perbuatan. Ya. Tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat, nanti malah salah. Ini satu kalimat saya ini kalau dicomot orang lalu dinilai lalu jadi salah. Ya, lalu jadi salah. Lalu jadi salah. Seperti ada pertanyaan tentang surga, saya sudah menjawab begini. Alkitab tidak menjelaskan mengenai surga atau tidak bicara mengenai surga karena surga sudah sangat jelas. Surga itu pengulangan bumi ini. Nanti saya jelaskan. Nah itu dipelintir orang dengan mengatakan Alkitab tidak bicara mengenai surga, nanti saya menjelaskan. Ya. Saya seakan-akan lebih hebat dari Tuhan. Padahal tidak begitu maksud saya. Maksud saya adalah bahwa Alkitab sudah berbicara jelas sehingga tidak perlu menjelaskan. Nanti saya jelaskan soal ini. Tentu saya menjelaskan berdasarkan Alkitab, dasarnya apa. Ya. Tentu untuk seorang yang sudah mengajar selama lebih seperempat abad di sekolah tinggi teologi, saya tidak mungkin mengajar tanpa ada dasar landasan Alkitab. Tidak mungkin. Apalagi yang kita ajar itu bukan hanya mahasiswa S1, ada S2, S3, di antara mereka sudah jadi ketua sinode, gembala sidang gereja besar, pengacara, dokter. Kalau kita mengucapkan kalimat tanpa dasar, mereka bisa cut perkataan kita. Ya. Tentu kita sudah terbiasa mengajar dengan landasan, ya, oke. Jadi yang ini juga tidak boleh dipotong-potong. Ikuti khotbah mengenai keselamatan di luar Kristen, ya. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Lalu mengenai surga, ikuti penjelasan saya mengenai surga dalam 7 kali pertemuan. Kalau itu pun juga mungkin masih kurang, harus ditambah lagi dalam pertemuan lain.
0856 98 86 sekian. Salam Pak Eras, mau bertanya 2 hal tentang aborsi. Pertama, apakah aborsi diperbolehkan kalau alasannya karena kondisi ibu atau anaknya akan meninggal saat proses kelahiran? Ini tidak bisa dijawab karena harus melihat berbagai kasus. Harus melihat the whole case, kasus seluruhnya itu. Ya. Tidak bisa dijawab dengan bahasa pastoral. Boleh atau tidak. Masalahnya adalah ya tadi itu. Bisa masalah ibu, bisa masalah anak dalam kandungan, ya, dan berbagai faktor lain. Tetapi kalau aborsi karena hubungan seks di luar nikah, lalu supaya tidak dipermalukan, nah ini hal yang pasti salah. Apalagi kalau anak sudah usia lebih dari 5 bulan, ya, di dalam kandungan. Apakah anak zigot atau janin yang diaborsi akan dibangkitkan pada akhir zaman? Masuk surga kah? Terima kasih. Tidak pernah ada penjelasan mengenai hal ini sehingga saya tidak bisa menjawabnya. 0823665555 sekian. Salam Pak Eras, saya kelas 6 SD. Mau bertanya, waktu zaman Nuh banyak binatang yang diselamatkan oleh Nuh masuk ke dalam bahtera. Binatang buas, binatang jinak. Yang saya mau tanya, apakah binatang buas tidak menyakiti keluarga Nuh? Dan binatang jinak lainnya? Ternyata tidak tuh. Tentu semuanya di dalam pimpinan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, dalam pengaturan Tuhan. Ya. Pernah nggak tanya begini, kenapa binatang-binatang itu bisa datang sendiri? Memangnya bisa dipanggil, shoot, terus datang. Juga nggak tahu kita. Pasti ada pekerjaan Allah yang maha kuasa, yang luar biasa, yang membawa binatang-binatang itu datang. Ya kan? Nah ini semua karena keajaiban Tuhan. Ya. Oke. 0811 439 sekian. Salam Pak Era, saya sudah mendengar khotbah Pak Erasus di Truth dalam bentuk CD. Lupa itu tahun berapa. Sejak 3 bulan terakhir ini saya dan istri intent mengikuti Truth ID dari Senin sampai Minggu nyaris tanpa bolong. Saya tidak punya pertanyaan karena bagi saya semua yang Pak Erasus sampaikan bagi saya semuanya jelas. Clear. Saya hanya mau memberi support supaya Pak Eras terus bersemangat menyampaikan suara kebenaran karena SK atau suara kebenaran telah terbukti sangat memberkati banyak orang termasuk saya dan istri saya. Doa saya kepada Tuhan Yesus supaya Bapak tetap diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus menjadi corong kebenaran. Kedua, supaya Pak Eras jangan dulu cepat-cepat dijemput malaikat kudus. Karena masih banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kebenaran yang Tuhan berkenan menyatakan kepada Bapak. Terakhir, kiranya Pak Erasus sudi menjadi mentor dan Bapak rohani bagi kami. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Salam sayang, hormat saya juga kepada Bapak Romel di Manado. From my bottom heart I want to say, I love you and your wife and your family. God bless you, Mr. Romel di Manado. Dari Natalie Jacobs, Queensland, Australia. Ya. Ini ada kode kotanya, +61405 049 sekian. Salam Pak Erastus, saya hanya ingin memperkenalkan diri. Saya tinggal di Queensland, Australia sejak tahun 2003. Sebelumnya saya ke gereja, sejak pindah ke Queensland saya mulainya ke gereja. Tapi lama-kelamaan saya tidak pernah ke gereja karena saya menikah dengan anggota gereja. Saya harus ke gereja yang sama, tapi saya merasa tidak mantap. Selama bertahun-tahun saya undur dari gereja dan akhirnya saya hidup saat di dunia.
Sat itu sesat atau apa ini? Mulanya ke gereja, tapi lama-kelamaan saya tidak pernah ke gereja. Karena saya menikah dengan anggota gereja, saya harus ke gereja yang sama, tapi saya merasa tidak mantap. Selama bertahun-tahun saya undur dari gereja dan akhirnya saya hidup sat di dunia. Sat di dunia, mungkin sesat maksudnya. Apa ini? Baru beberapa bulan saya mulai rajin download YouTube. Mulanya saya dengar dan nonton soal politik saja. Lalu suatu saat mendengar pendeta Wigno, lalu penasaran dengan GSKI Rehoboth. Dan semenjak itu saya ikut terus dan sekarang saya sudah jadi anggota Rehoboth Queensland. Rehoboth Queensland. Saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus melalui Pak Wigno panggil saya yang sudah hilang untuk pulang dan bertobat. Saya berterima kasih pada Pak Eras telah menyiapkan saya dan saya siap. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras. Semoga Tuhan masih berikan waktu untuk bertemu muka dengan Pak Eras. Baik. Ya, ini Natalie Jacobs. Ya, welcome to my world. Selamat datang di dunia saya. Dunia yang memikirkan kehidupan, yang memikirkan langit baru, bumi baru. Ya. Salam buat suami, buat keluarga. Ya, give my warm regard to your husband and your family. 08138585 sekian. Salam Pak Erastus, saya dari GSKI Remaja Arta Gading mau bertanya. Bapak pernah berkata bahwa semenjak kekristenan dilegitimasi oleh Kekaisaran Romawi sebagai agama negara, wajah kekristenan mulai rusak karena banyak perdebatan doktrin dan pengucilan dan banyak yang dianggap sesat dikutuk. Bapak juga pernah berkata bahwa konsili hanyalah berisi perdebatan doktrin tentang Allah dalam fantasi yang seharusnya kata Bapak dialami. Tapi bukanlah konsili Nisia tersebut yang menyatukan gereja-gereja yang murni dan sejati dan memisahkan dan menyatakan mana yang salah dan dianggap heretik. Dan mengenai mengutuk itu tidak diajar oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi dalam Galatia 1 ayat 9, Paulus mengatakan terkutuklah kepada orang yang menyampaikan Injil yang berbeda dari apa yang sudah para rasul sampaikan. Mohon penjelasannya Pak Eras, semoga Tuhan berkati. Amin. Kalau Paulus mengucapkan kutuk, itu sudah jelas. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil palsu. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Itu disampaikan oleh Rasul yang dilegitimasi sebagai firman Allah. Tetapi manusia atau konsili manapun tidak berhak mewakili Tuhan mengutuk. Yang berhak mengutuk hanya firman Tuhan. Maksud saya hanya Tuhan. Ya, yang berhak menghukum. Mengutuk itu artinya menghukum. Ya, anatema. Dalam bahasa Ibraninya kacherim. Menghukum. Konsili Nisia tersebut menyatukan gereja-gereja, enggak. Gereja-gereja pun terpecah. Ya. Kemudian hari akan makin tajam pada gereja Timur Ortodoks, ada gereja Roma Katolik di Barat. Ya. Gereja Ortodoks di Timur yang beribu kota di Byzantium hari ini ya habis. Turki yang dulu merupakan pusat dari gereja Katolik Timur, gereja Am maksudnya, sekarang sudah habis. Gereja Hagia Sophia yang dulu menjadi gereja yang termegah di dunia, ya, sempat menjadi masjid dan sekarang akan dijadikan masjid lagi. Yang dibangun sekitar tahun 537. Jatuh di tangan Turki tahun 1453. Kita Kemal Atatürk, Bapak Turki modern, pernah yang mengubah gereja Hagia Sophia yang sudah menjadi masjid menjadi museum tahun 1934. Tapi hari ini penguasa Turki hari ini mau mengubah lagi museum yang tadinya oleh Bapak Turki, bangsa Turki modern itu mau dijadikan masjid lagi. Disahkan oleh pengadilan. Nyatanya gereja terpecah-pecah.
Perlu diketahui bahwa di Konsili Nicea itu dari sejarah yang saya baca, mesti dicek lagi, ada 1.800 rohaniwan, tapi yang datang di Konsili Nicea hanya 300. Yang memimpin konsili sendiri adalah Kaisar Konstantinus yang waktu belum dibaptis. Bahkan konon masih memiliki jabatan imam dalam agama kafir. Memang dalam konsili itu dia memenangkan Athanasius dan menganggap Arius salah atau sesat. Tetapi ke 12 tahun sebelum Konstantinus meninggal dunia, dia dibaptis oleh Eusebius, pengikut Arius, atau yang lebih cenderung ikut Arius. Jadi memang Konstantinus tidak memikirkan soal doktrin, yang dia pikirkan soal bagaimana negaranya bisa diamankan karena melihat pertikaian antara orang Kristen. Dan dia menganggap ini membahayakan bagi persatuan Roma. Sehingga Konsili Nicea lebih berbau politis daripada rohani. Itu yang saya pahami. Terserah orang lain pahami bagaimana. Ya. Terima kasih. Dan kenyataannya memang Tuhan tidak pernah mengajarkan begitu. Oke. 0821 234 56 sekian. Salam Pak Era, saya ingin bertanya. Dulu saya pernah ke dukun dan diramal masa depan segala macam. Dan akhirnya saya bertobat. Apa ada doa khusus yang harus saya doakan Pak? Karena itu katanya ada kutuknya ya Pak. Enggak, kutuk itu hukuman. Jangan memahami kutuk secara mistik seperti yang dipahami oleh agama-agama kafir atau keyakinan di luar Kristen. Asal Anda bertobat, minta ampun, menyerahkan hidup bagi Tuhan, selesai. Nggak ada yang bisa mengatur Anda lagi. Kuasa gelap tidak berkuasa lagi. Ingat, hidup suci, hidup taati firman Tuhan. Itu yang penting. Ya, jadi merdeka, tidak ada doa khusus. Yang penting hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Oke. 0878580665 sekian. Pak Era, saya ada sedikit pertanyaan mengganjal. Yang pertanyaannya datang dari anak perempuan saya tentang kitab Kejadian. Anak saya bertanya, kalau Adam dan Hawa manusia pertama, terus siapa yang menulis kisah tentang Adam dan Hawa? Dan pada zamannya itu tentu belum mengerti tulis-menulis dan peralatannya. Pertanyaan kedua tentang dinosaurus dan manusia purba, apakah ada tercatat di Alkitab, dan apakah manusia purba beda dengan Adam dan Hawa? Mohon bantuannya. Jawabannya Pak, terus terang saya kesulitan menjawab pertanyaan anak saya. Yang pertama, bahwa cerita mengenai Adam dan Hawa itu pasti diturunkan dari generasi ke generasi yang namanya dokumen lisan. Dari Adam dan Hawa turun kepada Set terus turun-temurun. Lalu pada tahun 1440 sebelum Masehi, ketika Musa membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, Musa seorang bangsawan Mesir yang belajar segala ilmu. Ya, Musa adalah anak bangsawan, diambil oleh putri Firaun menjadi salah satu anggota istana, ya, anak kerajaan. Musa dididik dalam kerajaan Mesir, yang pada waktu itu tentu telah berbudaya tinggi. Kalau tidak berbudaya tinggi, Mesir tidak bisa membangun piramid itu dengan perhitungan yang luar biasa secara fisika. Nah, saudara, jadi Musa yang menulis itu. Yang pertama dokumen lisan, yang kedua Tuhan yang memimpin Musa menulis, Roh Kudus yang mengilhami. Jelas ya? Memang belum ada alat tulis, tapi ada dokumen lisan. Oke. Dinosaurus dan manusia purba. Yang jelas semua manusia pasti keturunan Adam dan Hawa. Manusia purba artinya manusia yang tidak berbudaya, yang tinggal di gua-gua dan lain-lain. Ya. Tentang dinosaurus, fakta membuktikan ada dinosaurus. Kapan dinosaurus ada, Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi ada. Harus diberitahu kepada anak-anak, ada nak. Soal waktunya Alkitab tidak mencatat. Dan kita tidak perlu tahu. Yang penting ada. Oke. Terima kasih. Cukup jelas ya.
Jadi kalau bicara soal manusia purba ya ada, artinya manusia yang tidak berbudaya, manusia yang ada di gua-gua, ya itu manusia purba yang primitif. Itu pasti keturunan Adam dan Hawa juga. Karena keturunan Adam dan Hawa kan menyebar kemana-mana. 08594635 sekian. Salam Pak Rastus, kami suka memberi pertolongan kepada orang lain, tapi dalam membelanjakan sesuatu, salah satu dari pasangan suka konsumtif membeli barang yang lebih mahal. Jadi kami kadang berselisih karena berpikiran buat orang lain saja rela memberi uang, mengapa untuk diri sendiri harus berhemat. Saya suka menasihati agar membeli sesuatu yang lebih murah atau lebih hemat. Apa sikap itu salah Pak? Saya ingat kata-kata Pak Eras, roti terpecah, anggur tercurah. Jadi rela meninggalkan kesenangan diri sendiri untuk orang lain. Konsekuensinya sering selisih paham. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya kira tidak harus selisih paham. Ya. Ini yang ngomong ini suami atau istri, saya tidak jelas ini. Kalau itu barang dipakai bersama, ya kita bisa mengalah. Karena pasangan hidup kita yang satu mungkin kurang bisa mengerti, ya enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Kita harus mengalah. Karena Tuhan juga sebenarnya tidak terlalu mempersoalkan soal uang, tapi soal sikap hati kita ini, saudara-saudara, ya. Soal sikap hati kita ini. Saya juga menyadari bahwa orang-orang di sekitar saya juga ada yang berkata, Pak, yuk kok beli barang kok begitu sih gitu. Beli yang bagus dong. Saya beli Casper misalnya dulu, saya mau beli banyak, satu losin sekian. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Casper saya pakai di mimbar putus. Nah, sejak saat itu saya membeli yang pantas saja. Jangan yang murah jadi rusak atau yang mahal kemewahan. Jadi yang pantas saja. Ya. Cuman kadang-kadang kalau pendeta ini, kalau saya sering juga dikasih Casper orang, ya, itu bisa mencelakai saya. Kenapa? Kalau Casper itu mahal, saya pakai nanti dikira saya mewah. Padahal saya beli Casper malah losinan. Ya, losinan. Saya bisa Casper 350, 400 ribu, 12 biji. Ya. Tapi sekarang tentu sudah tidak lagi begitu karena pengalaman Pak Casper copot di depan mimbar, ya, malu. Jadi belilah yang pantas saja. Yang mahal, mewah jangan, yang murah juga nanti rusak, juga jangan, yang gampang rusak. Ya sesuai dengan kelas masing-masing lah. Kalau sudah seorang pengusaha yang berkumpul dengan para pejabat tinggi, ya pakailah pakaian yang pantas untuk bergaul dengan pejabat tinggi dan para pengusaha-pengusaha yang memang high class. Ini nggak masalah, jangan dijadikan masalah. Sekali lagi, kalau pasangan hidup kita belum bisa mengerti, kita harus mengalah. Oke. 0815 174 29 917. Salam Pak Erastus, saya mau penjelasan lebih lanjut Pak tentang keselamatan luar Kristen, yang mana di penjelasan Bapak bahwa mereka akan dihakimi menurut kitab dan perbuatan mereka. Seperti yang terdapat dalam Wahyu 20 mulai ayat 11. Tapi saya agak bingung dengan Wahyu 20 ayat yang ke-15-nya. Yang mengatakan dan setiap orang yang tidak ditemukan nama dalam kitab kehidupan itu, ya dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dari ayat-ayat tersebut, apakah artinya semua orang juga dihakimi berdasarkan perbuatan mereka, baik orang Kristen atau bukan? Tolong pencerahannya ya Pak, karena pengertian saya ayat 15 itu berarti setiap orang yang tidak ditemukan namanya di kitab kehidupan, maka dilemparkan ke dalam lautan api. Yang berarti hanya satu-satunya jalan menuju LP3, cuma melalui Yesus dengan kitab kehidupan. Sedangkan kitab lain tidak selamat, karena yang agak membingungkan saya adalah kata laut, maut, dan kerajaan maut. Apa sih bedanya tiga kata tersebut? Harus dipahami bahwa yang dimaksud kitab kehidupan itu ya semua nama yang masuk yang masuk langit baru bumi baru nanti. Semua nama akan masuk
akan ada di langit baru bumi baru. Semua nama. Ya. Semua orang dihakimi menurut perbuatan. Orang Kristen maupun non-Kristen. Tapi standar hidup orang Kristen atau orang percaya seharusnya adalah berkenan kepada Allah atau melakukan kehendak Bapa. Standarnya tinggi. Tidak sama dengan standar orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Jadi di dalam kitab Wahyu itu ada dua jenis, kitab kehidupan anak domba. Memang ini perbedaannya bisa relatif tidak mutlak. Tapi yang saya pahami kitab kehidupan itu untuk semua orang yang masuk langit baru bumi baru, sedangkan kitab kehidupan anak domba itu adalah untuk orang-orang yang khusus masuk Yerusalem baru yang menjadi anak-anak Allah. Tetapi seringkali kitab kehidupan juga sudah mewakili kitab kehidupan anak domba juga. Tapi pasti kalau ada kitab kehidupan anak domba, ini khusus. Nah untuk mengenai hal ini, karena ini panjang lebar, saya akan jelaskan nanti pada waktu saya bicara mengenai dunia yang akan datang, atau bisa bicara mengenai surga, saya akan menjelaskan hal ini. Ya. Soal kerajaan maut, dan lain-lain. Ini menyangkut soal Hades. Ya. Terima kasih, saya kira itu saja, saudara-saudara. Sampai jumpa di episode 54. Ya, Tuhan berkati.